Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Fernanda dengan NPM 52116110055, Prodi Ilmu Hubungan Internasional, kelas B, Universitas Teknologi Yogyakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hubungan internasional sebagai disiplin ilmu. Seiring berkembangnya dunia di era globalisasi, kesadaran untuk mempelajari studi hubungan internasional semakin meningkat. Fakta bahwa seluruh penduduk dunia yang terbagi dalam wilayah komunitas politik yang terpisah dan negara-negara merdeka yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia merupakan salah satu alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu hubungan internasional. HI berkembang pertama kali di dua negara demokratis liberal yang paling berpengaruh, yaitu Amerika Serikat dan Inggris. Sedangkan disiplin HI baru muncul setelah adanya pengaruh paham liberalisme, karena pada saat itu cara berpikir liberal memiliki dukungan politik yang solid dari negara yang paling kuat, yaitu Amerika Serikat, dalam sistem internasional. HI sendiri dipengaruhi oleh beberapa subjek lainnya seperti filsafat, sejarah hukum, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian studi HI terpecah pada banyak isu-isu di sepanjang sejarahnya. Saat ini studi HI tidak hanya membahas tentang peperangan ataupun isu politik saja, tetapi HI juga membahas tentang isu-isu dalam lingkup global. Sebab ilmu politik hanya mempelajari tentang kehidupan politik, sedangkan HI mempelajari secara negara berinteraksi keluar. Maka dari itu, HI berusaha untuk menjadi sebuah bidang studi yang otonom. Studi HI memiliki beberapa teori berbeda yang dikemukakan oleh beberapa tokoh yang berbeda pula. Dari perbedaan tersebut muncullah perdebatan. Ada 3 perdebatan besar sejak HI menjadi subjek akademik di akhir Perang Dunia I, yaitu yang pertama antar liberalisme, utopia, dan realisme, yang kedua antara pendekatan tradisional dan behaviorisme, kemudian yang ketiga neorealisme atau neoliberalisme dan neomarxisme. Setelah liberalisme terpuruk akibat dari Perang Dunia II, muncullah realisme yang saat itu lebih mendominasi karena memiliki ide-ide yang jelas dan keyakinan yang kuat untuk mencegah terjadinya peperangan lagi. Perdebatan selanjutnya yaitu pendekatan antara tradisional dan behavioralisme, yang mana pendekatan tradisional lebih unggul karena bersifat lebih substantif dan fundamental. Kemudian pendekatan tradisional tergantikan oleh pendekatan lain seperti neoliberalisme dan neorealisme yang dianggap lebih fleksibel dengan metodologi. Studi HI mulai berkembang pada saat itu. Sementara itu, Weaver menyebutkan bahwa HI tanpa teori atau metode tidak akan berguna dalam jangka panjang. Maka dari itu, selain pendekatan-pendekatan yang disebutkan di atas, HI juga memiliki 4 tradisi teoritis, diantaranya adalah realisme, liberalisme, masyarakat internasional, dan ekonomi politik internasional, di mana realisme merupakan proses pemikiran liberalisme untuk mencetuskan proses pemikiran, dan masyarakat internasional sebagai subjek yang menganggap realisme dapat menghentikan konflik ataupun peperangan yang sedang terjadi, serta ekonomi politik internasional yang mencakup urusan ekonomi dan politik internasional. Berdasarkan penjelasan di atas, HI adalah disiplin ilmu yang berkembang dari perdebatan-perdebatan para ahli. Dapat disimpulkan pula bahwa HI sudah merupakan ilmu interdisipliner karena semakin banyaknya scholar atau ahli yang membahas tentang studi HI. Selain itu, HI juga dapat menggabungkan beberapa teori dari ilmu politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan yang ruang lingkupnya global, menjadi suatu kajian ilmu yang dapat diterapkan sesuai objek yang meliputinya. Oleh karena itu, mempelajari studi HI sangatlah penting, karena selain sebagai alat diplomasi negara, studi HI juga dapat mempermudah memberikan solusi dalam menangani permasalahan internasional dalam era globalisasi yang semakin hari memiliki permasalahan yang semakin kompleks. Baik, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.